Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga cerita-cerita sebelumnya bisa menghibur kalian, bisa memberikan manfaat, memberikan wawasan, dan ambil hikmah-hikmah dari setiap cerita di channel Sunyi Sepi ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah share, dan juga terima kasih yang sudah subscribe di channel Sunyi Sepi ini. Semoga kedepannya channel ini lebih berkembang dan lebih baik dalam setiap kali memberikan atau menyampaikan cerita-cerita tentang horor ataupun misteri. Kali ini saya dan tim mendapatkan satu cerita tentang pengalaman seorang keluarga, tentang pengalaman sebuah keluarga yang bernarasumber dari seorang anak yang waktu itu orang tuanya di usianya yang lebih 40 tahun itu mengalami masa-masa yang sangat membuat dirinya, yaitu narasumber sebut saja Ega, sampai berhenti kuliah. Masalah itu muncul karena usaha yang dilakukan ayahnya 2 tahun belakangan itu mengalami masa surut, yaitu masa-masa di mana setiap kali usaha orang tuanya itu selalu gagal. Sampai yang namanya aset-aset kekayaan yang seharusnya dijadikan untuk bekal atau masa depan anak-anaknya itu dijual, termasuk tanah dan juga salah satu bangunan yang memang dari warisan orang tuanya itu dijual. Semua usahanya itu benar-benar membuat Ega dan juga ibunya itu bingung harus bagaimana menghadapi keadaan bapaknya, yaitu Yudi, yang saat itu mengalami masa-masa benar-benar tidak bisa dibilang bagaimana sulitnya menghadapi keadaan yang setiap minggunya itu dihadapkan pada penagih-penagih yang setiap kali datang untuk menagih bapaknya. Karena dibalik aset yang terjual, ternyata ada juga hutang piutang dari pihak lain, yang hutang itu tidak cuma 1 atau 2, tapi ada 4. Ada 4 pihak yang datang itu setiap minggu itu sampai 4 kali. Dan jumlah hutangnya pun benar-benar membuat istri dan Ega, anaknya, itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena harta yang tersisa itu tinggal rumah yang mereka huni. Sementara mobil sudah dijaminkan. Tinggal beberapa motor yang digunakan Ega, motor yang digunakan ibunya, dan juga motor yang digunakan adik dan orang tuanya. Hanya tersisa 4 motor. Nah, usahanya waktu itu, usaha orang tuanya itu di bidang salah satunya itu perdagangan, main saham. Nah, berpikirnya orang tuanya itu dengan menitipkan saham itu usahanya itu bisa berkembang. Tapi entah sebab apa, kata Ega, semuanya itu seperti ditelan ombak begitu saja. Orang yang dipercaya ayahnya, orang yang dipercaya Yudi, keduanya itu menipu. Sehingga semua aset-aset dan hutang serta jaminan rumah dan mobilnya itu menjadi
semacam tunggaan, menjadi tunggaan atau beban yang harus dilunasi Yudi dan keluarganya. Tapi dibalik apa yang terjadi dari keluarganya Yudi, ternyata Yudi pernah mengingat satu kejadian ketika dulu ayahnya sukses di usia 30 tahunan, sewaktu Ega itu masih kecil, pernah mendengar satu cerita dari orang tuanya sendiri, yaitu ibunya, Bu Marni. Waktu itu ayahnya Yudi dan klien kerjanya itu pernah menitipkan saham ke ayahnya. Tapi orang yang menitipkan saham ke ayahnya yaitu Yudi, orangnya itu meninggal. Nah, orangnya meninggal tanpa sepengetahuan dari pihak keluarganya. Ternyata ayahnya itu punya hasrat memiliki saham dari kliennya itu. Nah, mungkin inilah azab ataupun karma yang dialami oleh keluarganya. Dan itu terjadi di usia ayahnya itu kurang lebihnya itu 40 tahunan. 40 tahun lebih lah kata Ega. Jadi perilaku ayahnya yang tertipu sana sini itu adalah azab ataupun karma yang pernah dilakukan di usianya sewaktu masih 30 tahunan, sewaktu Ega itu masih kecil. Nah, keadaan itulah yang ternyata membuat Yudi itu orang tuanya sampai lari ke arah yang sesat, yaitu dengan cara bersekutu dengan iblis. Dia orang tuanya Yudi itu mendapatkan informasi dari beberapa temannya yang waktu itu memang dalam keadaan yang sangat-sangat tidak memungkinkan untuk bisa bertahan hidup, karena ya tinggal sisa motornya saja. Nah, salah satu motornya yang digunakan orang tuanya pun dijual. Ternyata dijualnya itu digunakan untuk uang muka ataupun mahar terhadap apa yang akan dilakukan oleh orang tuanya, yaitu bertemu dengan salah satu orang pintar. Nah, bagaimana cerita Ega ini tahu? Itu ungkapan dari temannya, dari teman orang tuanya. Setelah beberapa tahun setelah kemajuan usahanya itu benar-benar terjadi. Tapi kita sih kembali lagi ke masa-masanya orang tuanya itu melakukan ritual dulu. Nah, motor yang digunakan orang tuanya itu dijual, dijadikan uang muka. Dijadikan uang muka. Ternyata apa yang diinginkan oleh orang tuanya itu benar-benar membuat usaha yang dilakukan oleh orang tuanya waktu itu secara spontan saja semuanya bisa kembali normal. Hanya dalam butuh waktu 3 bulan. Butuh waktu 3 bulan. Orang tuanya itu benar-benar bisa memulihkan keadaan ekonomi keluarganya. Dan itu dirasa aneh oleh Ega dan juga ibunya yaitu Marni. Uang dari mana lagi, modal dari mana lagi yang mampu melunasi hutang yang mereka tahu, yaitu Ega dan ibunya Marni itu tahu betul. Yang datang seminggu sampai 4 kali itu totalnya kurang lebihnya itu hampir 800 juta. Itu dari mana? Uang yang didapat oleh suaminya, yaitu orang tuanya Ega, suaminya istrinya, suami ibunya Ega, yaitu Yudi. Itu dari mana uang 800 juta? Itu dilunasi. Karena dalam waktu 3 bulan itu
penagih-penagih yang datang setiap minggu itu 4 kali yang berbeda-beda itu sudah tidak pernah datang kembali. Dan sesekali Ega pernah ketemu dengan orang yang pernah datang untuk menagih ke tempatnya, katanya sudah lunas. Dan lunasnya pun penagih ini sempat diberikan fee atau uang lebih. Jaminan rumah sudah ditebus, jaminan mobil pun sudah ditebus. Jadi dalam tempo 3 bulan itu semua hutang-hutangnya itu terlunasi. Nah, ini menjadi tanda tanya Ega dan istrinya. Kejadian seperti itu ternyata tidak membuat senang istrinya, tidak membuat bahagia istrinya, yaitu ibunya Ega. Hanya keduanya itu bercerita sama Ega, karena Ega anak yang pertama, sementara kedua adiknya yang masih usia 15 tahun sama 10 tahun itu belum bisa diajak tukar pikir. Nah, ibunya Bu Marni sama Ega ini sering tukar pikir atau bercerita, "Gak, itu ayah kamu dapat dari mana uang sebanyak itu?" Ega menjawab ke ibunya, "Ya saya juga kurang tahu, Bu. Ega enggak tahu ayah dapat dari mana. Yang Ega tahu, apapun yang dimiliki ayah itu sudah habis. Sampai Ega ini harus merelakan pendidikan Ega berhenti, tidak sanggup melanjutkan kuliah." Nah, waktu itu orang tuanya Yudi ketika usahanya itu kembali normal, Ega ini disuruh oleh orang tuanya itu untuk melanjutkan kuliahnya. Sampai singkat ceritanya Ega itu lulus kuliah di usia 21 tahun, itu D3. Itu 1 tahun. Tidak ada satu kejadian yang aneh, yaitu tentang, mohon maaf, Ega waktu itu berpikirannya kalau ritual pesugihan atau ritual sesat apapun itulah, itu pasti ada tumbal. Tapi dalam waktu 1 tahun itu tidak ada kejadian, apa itu ibunya, apa itu adiknya, ataupun dirinya, itu tidak ada satu orang pun yang meninggal. Tapi rasa aman keluarganya, rasa penasaran Ega dan ibunya yaitu Marni ternyata dijawab oleh salah satu orang tuanya, yaitu orang tuanya Yudi yang waktu itu usianya sudah hampir 70 lebih. Itu memang dikabarkan setelah ritual orang tuanya yang waktu itu izin ke istrinya yaitu Marni sama Ega, waktu itu izin pamitan atau pergi keluar kota, itu memang ketika ibunya sendiri meninggal, itu Yudi itu tidak sempat datang. Yang datang itu hanya Ega sama adik-adiknya dan juga ibunya. Sementara Yudi yang sebagai anak kandung itu tidak datang. Entah kemana, dihubungi tidak bisa. Mereka hanya bisa menyampaikan kalau ayahnya yaitu Yudi itu tidak bisa datang, ya dikarenakan pergi keluar kota dan dihubungi pun susah. Itu disampaikan ke pamannya dan juga ke om-omnya. Itu disampaikan sewaktu Ega sama ibunya Marni itu dan adik-adiknya itu takziah ke rumah neneknya. Nah, itu awal. Ternyata di balik kesuksesan ayahnya sendiri Yudi itu diawali dari meninggalnya ibu kandungnya atau neneknya Ega sendiri. Tapi waktu itu Ega berpikirnya itu tidak aneh-aneh, ya karena usia yang lanjut, usia yang 75 lebih, wajarlah
kalau usia seperti itu meninggal dunia. Dan kejadian meninggalnya pun Ega tidak tahu persis, karena kabar itu datang ke telepon rumahnya Ega yang waktu itu mengabarkan dari pihak keluarganya, yaitu adiknya, ayahnya, dari omnya Ega itu mengabarkan kalau neneknya itu meninggal dunia. Dan itu satu-satunya nenek yang tersisa, karena kakaknya itu memang sudah terlebih dahulu meninggalkan mereka. Itu sewaktu Ega itu masih kecil. Nah, kesuksesannya Yudi selama 1 tahun mampu membelikan semua fasilitas, termasuk usaha-usaha sahamnya di bidang perusahaan pun semuanya itu berjalan sampai mempunyai perusahaan sendiri yang dinamakan perusahaan Ega Pratama, yaitu nama Ega sendiri. Nah, setelah orang tuanya mempunyai usaha sendiri, dia mau lebarkan sayapnya dengan membuka cabang-cabang di kota-kota yang lain. Nah, ternyata yang dilakukan oleh ayahnya, yaitu Yudi, itu benar-benar di luar nalar dari Ega dan orang tuanya, yaitu Marni, ibunya. Di balik kesuksesan ayahnya sendiri, itu banyak korban-korban yang berjatuhan, yaitu karyawan-karyawannya yang telah dijadikan tumbal. Nah, bagaimana bagaimana Ega itu tahu kalau orang-orang yang pernah bekerja dengan orang tuanya itu menjadi tumbal? Pernah Ega menanyakan ke salah satu guru ngajinya, apakah benar perilaku orang yang melakukan sesat, para korban atau orang-orang yang ditumbalkan itu bisa datang menghantui keluarganya? Waktu Ega menanyakan ke guru ngajinya, itu sempat keheranan guru ngajinya. Maksudnya apa, nak Ega? Begini Pak Kiai, soalnya saya, kata Ega, itu sering memimpikan sesuatu yang sangat-sangat menyeramkan. Bagaimana seorang pemuda yang tanpa kepala datang dengan suara tolong, tolong, tolong. Dan itu sesekali. Di dalam mimpi itu setiap minggu itu selalu saja memimpikan hal-hal yang aneh. Memimpikan tentang sosok wanita yang seperti ditarik-tarik, tidak mau mereka itu ditarik-tarik. Entah yang narik siapa, tapi seakan-akan dalam mimpinya Ega mengatakan ke guru ngajinya, itu seakan-akan mau dibawa ke alam lain, bahkan mau dilempar. Wanita itu pun teriak-teriak histeris sampai menangis-menangis. Nah, sewaktu Ega menanyakan hal seperti itu ke guru ngajinya, Ega mendapatkan wawasan atau mendapatkan jawaban dari guru ngajinya, pengetahuan baru. Mungkin saja setiap orang-orang yang pernah menjadi korban atau orang-orang yang ditumbalkan di antara salah satu keluarga yang mempunyai lelakon atau mempunyai tirakatan, yaitu bersekutu dengan iblis, itu biasanya diberikan petunjuk lewat keluarganya sendiri. Mungkin bukan hanya kamu saja, kata guru ngajinya. Iya betul Pak Kiai, karena bukan hanya saya saja yang mengalami, 2 adik saya, 1 ibu saya, itu tidak jauh mimpinya dan membuat satu keluarga itu merasa sangat terganggu dan merasa benar-benar ketakutan. Kenapa saya sampai ke sini Pak Kiai? Ya karena saya ingin menanyakan, adik saya yang masih kecil itu sering ketakutan.
Bahkan ketakutannya itu bukan hanya sekedar teriak, tapi ketakutannya membuat adik saya yang paling kecil, usianya yang masih 6 tahun, itu seperti trauma Pak Kiai. Karena apa? Kata adik saya yang paling kecil, yaitu Adi. Adi ini sering melihat sosok-sosok aneh di rumahnya. Padahal dulu saya dan juga adik yang kedua, ibu saya, itu tidak pernah melihat hal-hal yang menyeramkan yang nampak di rumah yang saya tinggali Pak Kiai. Tapi semenjak orang tua saya, yaitu Yudi, yang waktu itu usahanya bangkrut dengan tiba-tiba semuanya bisa terlunasi, itu ada kejanggalan Pak Kiai. Dari mana uang yang sebanyak itu bisa dilunasi dalam tempo 3 bulan? Ini yang ingin saya tanyakan ke Pak Kiai. Apakah orang tuaku, orang tua kandungku sendiri sudah sesat Pak Kiai? Mohon maaf, saya butuh pencerahan, butuh bantuan Pak Kiai. Bagaimana cara menyadarkan orang tuaku? Nak Ega, dijawab sama Pak Kiai. Nak Ega, jikalau memang orang tuamu itu sesat, jikalau memang orang tuamu sudah bersekutu dengan iblis, kamu sebagai anak berikan nasihat yang secara halus, secara perilaku, agar orang tuamu bisa melepaskan jerat-jerat janji-janji dengan ritual-ritual yang dilakukan. Dan yang ingin saya tanyakan ke kamu Nak Ega, kata Pak Kiai. Iya Pak Kiai, silahkan. Apakah ada satu hal yang membuat aneh menurut kamu Nak Ega? Maksudnya aneh gimana Pak Kiai? Aneh tentang orang tuamu sendiri, tentang ayah kamu sendiri. Apakah di antara tempat tinggal kamu ada beberapa kamar ataupun hanya satu kamar yang tidak kamu pernah masuki, yang belum pernah kamu datangi? Ega mencoba mengingat dari pertanyaan Pak Kiai ini. Ega akhirnya teringat. Saya ingat Pak Kiai, ada satu tempat, yaitu kamar yang letaknya jauh di belakang rumah, jauh di belakang rumah, yang digunakan oleh orang tua saya, yang katanya untuk menaruh barang atau pakan makanan yang digunakan untuk hewan-hewan peliharaannya. Itu dijadikan gudang makanan. Karena di depan kamar itu tidak jauh itu ada banyak hewan-hewan peliharaan ayah saya. Dari burung, dari jago, dari apapun, banyak hewan-hewan yang disukai orang tuaku itu ditaruh di belakang. Nah, di antaranya itu salah satunya ada kamar yang digunakan untuk menaruh pakan-pakan tersebut. Itu memang belum pernah saya masuk ke kamar tersebut Pak Kiai, ke ruangan tersebut, benar belum pernah. Sedari awal sampai sekarang pun saya belum pernah. Karena apa Pak Kiai? Sejak kali pertama bangunan atau ruang yang digunakan untuk menyimpan pakan hewan, karena saya tidak diperbolehkan oleh orang tua saya, yaitu ibu saya, agar jangan mengikuti orang tua kamu, kebiasaan orang tua kamu. Belajar saja yang giat, biarkan saja. Toh di situ juga ada orang lain yang mengurusi.
Waktu itu memang ada tukang kebunnya, tapi semenjak 2 tahun masa konflik surut usahanya ayahnya, memang semuanya itu dikeluarkan, diberhentikan. Nah itu yang mengurus itu bapaknya sendiri. Dalam kekalutannya, dalam kebingungannya, itu memang kamar itu hanya orang tuanya yang tahu. Nah, yang membuat Pak Kiai ini bertanya ke Eka, coba saya mohon maaf nak Eka, kata Pak Kiai, coba kamu periksa apakah ada yang aneh di tempat ruang pakan burung tersebut. Nah akhirnya Eka ini mengikuti saran dari Pak Kiai. Iya Pak Kiai, nanti kalau saya sudah tahu jawabannya nanti saya datang lagi ke sini. Nah singkat ceritanya, Eka akhirnya datang ke ruangan itu sewaktu orang tuanya itu pergi sibuk kerja, mengurusi usaha-usahanya. Sementara hewan-hewan peliharaannya itu sebenarnya sudah mulai berkurang karena sudah tidak terurus. Kebanyakan ada yang banyak yang meninggal, ada yang mati hewan-hewannya itu. Nah tinggal beberapa saja. Nah waktu itu tanpa sepengetahuan ibunya sendiri yaitu Bu Marni dan kedua adiknya, Eka ini mendatangi di tempat di belakang rumah yang lumayan jauh jaraknya, yang memang digunakan lahan tersebut untuk menaruh hewan-hewan peliharaan ayahnya. Nah Eka itu masuk ke situ dengan membawa kunci gembok, terus dia masuk. Hewan itu pada berteriak seakan-akan minta dikasih makan. Nah Eka yang tahu kalau ruangan itu digunakan untuk menyimpan pakan burung, nah Eka itu langsung datang ke kamar tersebut. Setelah dibuka, keadaan kamar itu masih gelap, tidak ada penerangan. Walaupun Eka waktu itu datang itu masih pagi, masih jam 6 pagi, tapi kalau letak sinar matahari dari arah timur itu memang belum bisa terlihat, karena kamar itu bisa terlihat jelas itu kalau di siang atau sore hari, karena pancaran sinar mataharinya bisa masuk ke ruangan tersebut. Nah pintu yang menghadap ke barat ini, Eka ini masuk dalam keadaan kegelapan. Eka ini mencari pakan hewan tersebut. Nah di dalam kegelapan Eka mencoba mencari di mana saklar lampunya. Ketika sudah ketemu saklar lampu yang tidak jauh dari pintu masuk kamar tersebut, setelah terbuka betapa kagetnya Eka, yang di dalam ruangan tersebut ternyata seperti ada sekumpulan atau sebanyak-banyaknya tempat satu tampah. Itu semuanya itu dikelilingi dengan kembang-kembang atau alat sesaji. Sementara di depannya seperti ada meja yang ditaruh dua-duanya itu menggunakan dupa. Nah di tengah-tengahnya, di tengah-tengah meja itu ada patung wanita. Patung wanita yang berbentuk seperti ular. Patung sosok wanita yang badan separuh badannya itu berbentuk ular. Nah waktu itu agak bingung, ini apaan? Ini apaan ya? Ini apa yang orang tuaku lakukan? Kenapa bisa seperti ini? Setelah melihat seperti itu, agak keluar menyampaikan ke istrinya, menyampaikan ke ibunya yaitu Bu Marni. Melihat sekelilingnya yang dipenuhi dengan alat sesaji, ibunya Eka itu langsung ngorak-ngarik tempat itu, mengacak-ngacak, yang membuat tempat ritual orang tuanya yaitu Yudi semuanya berantakan. Tidak ada satu barang pun yang tertata rapi, semuanya diacak-acak. Setelah diacak-acak itu,
Orang tuanya setelah keluar dari kamarnya, dari kamar ritual tersebut, ibunya Ega ini nelpon orang tuanya, yaitu Yudi. Ayah, apa yang ayah lakukan? Apa yang ayah lakukan? Tapi tidak dijawab oleh orang tuanya. Walaupun ngomel-ngomelnya ibunya, terdengar orang tuanya, itu urusanku. Ditutup telepon tersebut. Ega menyampaikan apa yang dikatakan sewaktu dengan Pak Kiai tadi. Bu, benar dugaan Ega kalau ternyata yang dilakukan ayah itu benar-benar sesat. Pantas saja Ega, adik-adik, termasuk ibu, sering memimpikan hal-hal yang buruk, melihat orang-orang yang pernah dijadikan tumbal itu datang ke rumah ini, Bu. Benar apa kata kamu, Nak? Benar apa katamu, Nak? Mungkin itu satu pertanda. Terus bagaimana nih, Bu? Ya sudah, kamu, Nak Ega, kamu datang lagi ke Pak Kiai. Tolong sampaikan keinginan ibu agar apa yang dilakukan ayah kamu itu bisa berhenti. Baiklah, Bu. Ega pergi. Ega pamit. Saat itu Ega pamitan sungkem. Datang lagi ke tempat guru ngajinya, ke tempat Pak Kiai. Sesampainya di sana, Ega menceritakan, Pak Kiai, tadi pagi ibu baru saja ngacak-ngacak tempat ritual ayah. Benar dugaan Pak Kiai. Kamar yang di belakang itu digunakan untuk ritual ayahku. Dan kedatangan saya ke sini, Pak Kiai, itu atas permintaan ibuku sendiri, menginginkan agar apa yang dilakukan ayahku itu bisa berhenti, bisa taubat. Dijawab sama Pak Kiai, nanti akan Pak Kiai bantu, nanti akan Bapak bantu. Semoga Bapak kamu bisa menjadi orang yang lebih baik. Semoga saja. Saat itu Ega balik lagi ke rumahnya. Saat Ega ini balik sampai ke rumahnya, ternyata di rumah Ega itu tangisan kedua adiknya. Itu membuat Ega itu bingung. Bu, kenapa adik-adik nangis? Bu, kenapa ibu juga nangis? Kenapa ibu? Gak, kamu tahu ndak? Tahu apa, Bu? Kenapa kalian menangis? Kenapa kalian menangis semuanya? Ayah kamu meninggal. Bagaimana mungkin ayah meninggal? Bukannya tadi pagi baru saja telepon dengan ibu? Iya, ini ada telepon dari orang yang satu mobil dengan ayah kamu, yang keadaannya baik-baik saja, tapi ayah kamu tidak selamat. Ayah kamu mengalami kecelakaan. Terus ayah sedang di mana, Bu? Ayahmu sedang dibawa ke sini, sedang ada di rumah sakit, karena keadaan ayah kamu itu berantakan. Tubuhnya terhimpit oleh mobilnya, sehingga tulang-tulangnya patah. Ayah kamu sedang dikremasi di rumah sakit. Kita tunggu saja. Sementara tangisan kedua anaknya itu masih benar-benar membuat suasana di rumah itu semakin pedih, semakin sedih. Ayah pulang. Ayah kenapa, Bu? Ayah kenapa, Bu? Panggilan itu membuat ibunya itu tak bisa menahan tangisnya. Sementara tetesan air mata dari kedua pipinya, kedua matanya membasahi pipi ibunya. Ega yang mencoba menahan tangisan, menahan kesedihan, tak mampu. Air mata keluar dari Ega. Ayah meninggal, Bu. Ayah belum melakukan tobatnya. Apakah ini akibat dari tadi kita mengacak-ngacak tempat itu?
Terus itu yang membuat ayah meninggal. Ibu tidak tahu, ibu tidak tahu. Dalam kesedihannya, dia tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dalam kesedihan yang berlarut-larut, kurang lebih 2 jam, datang suara sirene ambulan datang ke tempat tinggal orang tuanya, ke tempat tinggal Ega. Kedua anaknya langsung datang lari menghampiri mobil ambulan tersebut, yang mana di rumah Ega ini sudah banyak orang-orang atau tetangga yang menunggu kedatangan ambulan tersebut, kedatangan jenazah orang tuanya. Disambut jenazah Yudi oleh tetangga, anaknya, kedua adik-adiknya menangis, ayah jangan tinggalkan kami, jangan tinggalkan dede, jangan tinggalkan kakak. Istrinya jatuh pingsan, ibunya Ega jatuh pingsan, tidak sanggup melihat peti mati yang sudah dibopong, sudah dibawa oleh tetangganya. Ketika peti mati itu dibuka, muka orang tuanya Ega, yaitu Yudi, itu benar-benar sudah remuk, sudah tidak terlihat. Ini seperti yang dalam mimpinya Ega, ada badan yang tanpa kepala. Ternyata mimpi itu adalah mimpi tentang orang tuanya sendiri. Setelah dimakamkan, semua selesai. Dalam setiap mendoakan di malam harinya, Ega selalu mendapatkan mimpi-mimpi yang tidak membuat Ega itu nyaman, membuat dirinya itu merasa ketakutan. Karena apa? Setiap dalam mimpinya itu sosok ular itu selalu datang seperti melingkari rumahnya. Dalam mimpinya, di saat 7 hari mendoakan orang tuanya, mimpi ular tersebut itu tidak datang dalam mimpinya Ega, tapi nyata-nyata datang di belakang rumahnya Ega. Datang sosok ular yang sebesar pohon kelapa, tapi dengan wajah manusia, dengan rupa wanita yang sangat menyeramkan, yang membuat Ega sewaktu itu langsung sontak menjerit, setan, ular, ular. Ibunya Marni yang waktu itu mendengar teriakan Ega datang menghampiri Ega. Betapa kagetnya melihat ular yang menatap keduanya. Sontak Ega memeluk ibunya, ayo Bu keluar dari sini Bu, tutup pintu, jebret, tutup pintunya. Entah apa yang terjadi, ular itu kemana tidak tahu Ega. Sementara keduanya memeluk erat. Itu 7 hari setelah pemakaman orang tuanya, sosok ular itu datang di dalam kenyata hidup Ega dan orang tuanya. Tidak hanya di dalam mimpi, kedua adiknya yang kebingungan melihat kakaknya Ega dan orang tuanya, yang saat itu benar-benar membuat suasana rumah itu benar-benar menyeramkan. Suara hembusan seperti ular yang ingin mematok, suara ular yang ingin menyembur bisanya, benar-benar seperti suara hujan yang datang. Tapi jelas kalau di luar sana itu tidak ada angin, tidak ada apa. Suasana itu tidak ada hujan, tapi suara bisanya, suara dari semburan ular itu benar-benar seperti hujan. Nah, itu membuat keempat orang ini benar-benar ketakutan. Dalam satu kamar mereka berdoa, memanjatkan doa sebisa mungkin, membaca ayat suci Al-Quran. Hampir 2 jam lamanya suara itu baru bisa hilang. Tapi yang dialami semenjak kejadian tersebut, setelah meninggal orang tuanya, pabrik milik orang tuanya, pabrik yang bernama Ega Pratama, dikabarkan terbakar ludes habis. Tapi bersyukurnya Ega tidak ada satupun karyawan yang saat itu bekerja. Yang ada hanya beberapa satpam yang menjaga di luar, yang dikabarkan
Kebakaran tersebut dikarenakan kelalaian karyawan yang tidak mematikan alat pembakar mesin di dalam pabrik tersebut. Satu pabrik ludes terbakar. Itu tidak berselang lama, hanya 1 bulan semenjak orang tuanya meninggal. Kejadian-kejadian seperti itu terus menerus yang membuat dalam tempo waktu beberapa tahun aset-aset yang pernah dimiliki oleh orang tuanya itu ludes habis tanpa sisa. Mungkin itu jawaban dari Eget sendiri. Kalau keinginannya hidup dalam keberkahan, hidup dalam keridhaan Sang Pencipta, hidup dalam keadaan sederhana daripada hidup dan dapatkan dari persekutuan dengan iblis, dia merelakan kekayaannya itu benar-benar hilang. Ega hanya menjadi orang yang benar-benar bertanggung jawab untuk ibu dan kedua adiknya. Walaupun kekayaan semuanya itu habis, Ega berdikari tanpa mengandalkan harta warisan orang tuanya yaitu Yudi. Karena semuanya itu tidak didapatkan secara keringat, secara tenaga. Semua itu didapatkan dari persekutuan dengan iblis. Ega tidak mau, sama sekali tidak mau menggunakan harta warisan orang tuanya. Walaupun Ega sadar dirinya sudah memakan sebagian harta yang didapatkan orang tuanya, tapi Ega berharap, berdoa, semoga Yang Kuasa memberikan ampunan untuk dia, orang tuanya, adik-adiknya, diberikan perlindungan dari perlakuan orang tuanya yang dulu pernah melakukan sesat. Sampai cerita ini masuk ke channel Sunyi Sepi ini, Ega dan keluarganya alhamdulillah masih selamat. Tapi yang paling Ega rasakan tentang harta warisan yang dimiliki oleh orang tuanya, semuanya sudah tidak ada yang tersisa. Semuanya sudah habis. Sampai Ega menjadi seorang insinyur, dia mampu menjadi tauladan untuk adik-adiknya. Sampai Ega sekarang sudah mempunyai 1 anak dan juga istri yang mampu menjadi tulang punggung untuk orang tuanya dan juga kedua adiknya. Ega bersyukur dipertemukan dengan guru ngaji yang membimbing Ega untuk tidak menggunakan harta-harta dari orang tuanya yang dulu pernah bersekutu dengan iblis. Dari cerita yang saya sampaikan ini semoga memberikan manfaat, memberikan wawasan, dan ambil hikmah-hikmah dari setiap cerita yang kami sampaikan dari tim channel Sunyi Sepi ini. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.